Selamat pagi Mbak Megol, saya dengan Dokter Muda Veronica hari ini akan melakukan penyuluhan mengenai karies gigi. Nah, karies gigi ini biasa juga disebut sebagai gigi berlubang. Sebelumnya Mbak Mega, apakah sudah pernah mendengar karies gigi? Ya, sudah pernah dok. Sudah pernah. Sekarang ada giginya yang sedang berlubang Mbak? Ada dokter. Ada. Sudah ditambal? Belum dokter. Ada yang belum, ada yang sudah. Oh yaudah, nanti saya mau memberikan sedikit info mengenai gigi berlubang, mungkin akan bermanfaat untuk Mbak Megol ke depannya. Baik, Nah, dokter. kita mulai dulu. Nah, yang pertama kita harus tahu apa itu karies gigi. Jadi karies gigi ini adalah lubang pada gigi yang disebabkan karena adanya aktivitas oleh bakteri di dalam gigi yang merusak jaringan keras dari gigi. Nah, jaringan keras dari gigi itu ada 3 lapisan, ada email, dentin, dan cementum. Nanti saya jelaskan lagi lebih lanjut mengenai anatominya. Nah, sebenarnya apa yang terjadi ketika seseorang mengalami gigi berlubang? Nah, biasanya itu akan muncul rasa sakit, lalu bisa juga terjadi infeksi pada gigi sehingga bahkan bisa menyebabkan kematian. Nah, selanjutnya ini adalah anatomi dari gigi. Nah, ini anatomi ini dibagi jadi 3, Mbak. Jadi ada bagian mahkotanya, ada lehernya, sama ada akarnya. Nah, yang bagian putih yang sering kita lihat itu namanya enamel atau enamel gigi. Nah, yang bagian kuning-kuning ini namanya dentin. Nah, biasanya kalau orang habis pakai kawat, biasanya giginya itu jadi kuning. Nah, itu biasanya dentinnya udah nampak, makanya jadi kuning kelihatan. Karena asam asam dari lem di kawat gigi itu menyebabkan enamelnya itu biasanya menipis, jadi dentinnya agak nampak. Nah, itu yang namanya dentin. Lalu di bawahnya itu ada pulpa. Dalam pulpa ini ada banyak nervus dan juga ada banyak saraf-saraf, serabut saraf, dan juga ada pembuluh darah. Nah, di sekitarnya itu ada gusi, ada tulang, terus ada sementum juga yang melindungi bagian dalam gigi. Nah, selanjutnya ini ada faktor-faktor apa saja sih sebenarnya yang dapat menyebabkan gigi kita berlubang. Nah, yang paling banyak menyebabkan itu adalah konsumsi gula yang berlebihan, di mana gula yang menempel pada gigi kita itu akan dimakan oleh bakteri dan akan memunculkan suatu asam. Nah, asam inilah yang nanti akan merusak gigi kita, makanya gigi kita keropos. Nah, selanjutnya ada merokok. Merokok ini juga, jadi di rokok itu ada noda-noda gitu Mbak, jadi nanti bisa nempel di gigi kita. Mbak Mega ada merokok atau ada keluarga yang merokok, pacarnya mungkin? Oh, pacar saya tidak merokok, saya juga tidak merokok. Oh, baguslah, semoga giginya aman ya Bu ya. Iya dokter. Pacar teman saya tapi merokok dokter. Oh tidak. Namanya Joshua. Oh iya, nanti dibilangin ya Mbak ya, biar pacar temannya itu tidak merokok, biar gigi tidak lubang ya. Iya dok. Nah, selanjutnya ada konsumsi alkohol juga nih Mbak Mega. Jadi kalau alkohol itu berbahaya karena dia itu bisa merangsang sel kanker di bagian mulut. Makanya harus berhati-hati dalam mengkonsumsi alkohol karena alkohol juga bisa menyebabkan gigi berlubang karena sifatnya yang asam. Lalu untuk nomor 4 ini adalah kurang menjaga kesehatan gigi dan mulut. Nah, jadi kan dari Kementerian Kesehatan sendiri tuh menyarankan kita untuk gosok gigi berapa kali Mbak Mega? 3 kali sehari dokter. Ya betul, 2-3 kali sehari. Iya. Mbak Mega, kira-kira kapan Mbak kita harus sikat gigi? Pagi hari. Ya. Pada saat mandi, siang hari, pada Ya. saat mau tidur. Ya betul. Tapi lebih tepat lagi jika kita sikat gigi setelah makan. Oh iya dokter. Ya, karena untuk menghilangkan gula-gula yang lengket atau makanan-makanan yang lengket di gigi kita. Nah, ternyata Mbak Mega sudah jago juga ya. Iya dokter. Mantap Mbak. Soalnya dokter, mama teman saya dokter gigi dok. Oh iya, bagus. Iya dok. Pengetahuan Mbaknya sangat bagus nih berarti ya. Iya dokter. Kalau gigi berlubang bisa ke mama temannya iya, ya. Iya dokter, dikasih gratis. Mantap. Nah, selanjutnya ini adalah proses terjadinya gigi berlubang. Jadi bakteri dalam mulut kita itu akan mencerna makanan-makanan yang menempel, akhirnya menyebabkan asam terbentuk. Nah, asam ini jika terus-terus terpapar ke gigi yang sehat, itu lama-kelamaan dia akan keropos giginya, jadinya lubang. Nah, itu yang disebut karies gigi. Nah, karies gigi ini ada tahapannya Mbak Mega. Jadi tahap pertama itu kalau giginya itu lubangnya masih ada di bagian atas, di permukaan dari gigi tersebut. Nah, biasanya itu cuma nampak hitam-hitam aja di bagian atasnya, tapi belum ada rasa sakit.
Nah, kalau misalnya tahap kedua, biasanya itu sudah ada lubang. Nah, lubang ini biasanya akan sakit setelah makan karena makanannya tertumpuk di dalam, jadi akan menimbulkan rasa sakit setelah makan. Tapi kalau misalnya sudah masuk ke stage 3 di mana dia sudah infeksinya sudah sampai di saraf, mengenai serabut saraf di gigi, itu biasanya akan sangat sakit. Nah, biasanya juga gigi jadi sensitif terhadap makanan yang panas sama yang dingin. Nah, kalau misalnya sudah stage 4 itu biasanya udah muncul tuh biasa orang-orang yang bengkak mukanya, terus nggak bisa tidur, terus biasanya juga sampai keluar nanah biasanya. Nah, itu tuh harus segera dirawat ke dokter gigi. Nah, apa saja yang disebabkan oleh gigi berlubang ini? Nah, yang paling sering itu adalah menyebabkan bau mulut. Nah, kalau misalnya Mbak Mega atau teman-temannya ada yang bau mulut, mungkin bisa disarankan untuk cek gigi. Mungkin ada giginya yang bolong. Lalu bisa sakit gigi juga dan bengkak, terus juga susah tidur, dimana kita tahu sendiri sakit gigi itu lebih sakit daripada sakit hati. Ya, betul. Jadi bisa menyebabkan kita tidak bisa tidur. Ya, dokter. Nah, selanjutnya itu biasanya bisa menyebabkan kita juga tidak nafsu makan. Ya. Nah, bagaimana cara mencegah gigi berlubang? Itu ada 4 yang harus kita perhatikan. Pertama, kita harus tekun dalam sikat gigi. Terus kita juga tidak boleh tergesa-gesa. Dan kita harus teliti, jadi semua bagian harus kena oleh sikat, semua gigi. Lalu kita harus melakukan secara teratur, yaitu 2-3 kali. Nah, lalu kita harus kurangi 3M, yaitu makanan manis melekat, seperti permen, coklat, es krim. Soalnya suka nempel-nempel di sela-sela gigi. Nah, selanjutnya harus makan makanan berserat dan berair, serta harus periksa gigi setidaknya setiap 6 bulan ya, Mbak. Iya, dokter. Untuk melihat, nah Mbaknya ini harus segera nih ke dokter karena giginya lagi ada yang berlubang. Iya, dokter. Biar infeksinya tidak menyebar ya, Mbak ya. Baik, dokter. Nah, ini saya ajarin dulu cara menyikatnya, Mbak. Jadi, kalau kita sikat gigi, pertama kita arahkan dulu 40 membentuk sudut 45 derajat. Lalu kita congkelnya itu keluar ke semuanya, kiri kanan. Kalau yang bagian bawah itu kita naikkan seperti ini. Lalu selanjutnya dibuka. Untuk bagian dalamnya kita harus congkel keluar juga seperti ini. Lalu seperti yang bagian bawahnya seperti ini. Nah, khusus untuk bagian gigi depan itu harus lurus seperti ini ya, Mbak. Soalnya dia kan lurus, jadi ada celahnya nih. Nanti kan biar nggak lubang di bagian tengah harus kayak gini sikatnya. Nah, setelah itu baru kita sikat semua bagian atasnya seperti ini. Sudah mengerti, Bu Mego? Sudah mengerti, Mego. Dokter, selama ini saya sikat gigi seperti ini, dokter. Iya, makanya. Berarti saya salah ya, dokter ya? Iya, salah. Makanya Bu. gigi saya lubangnya. Betul. Oke, dokter. Nanti habis ini diubah ya, Mbak ya. saya ubah cara sikat gigi saya, dokter. Betul, nanti saya kasih sikat gigi gratis ya. Baik, dokter. Terima kasih. Biar rajin sikat giginya. Nah, masih ada satu lagi nih, Mbak, yang penting. Kalau giginya berlubang, itu bisa ditambal atau dicabut. Kalau misalnya masih bisa dirawat, kita nanti bisa ditambal oleh dokter gigi. Tapi berhubung saya dokter umum, saya tidak bisa tambal gigi. Jadi Mbak harus ke dokter gigi. Nah, kalau misalnya memang giginya sudah mati, biasanya udah nggak ada rasa sakitnya, itu biasanya sudah mati tuh giginya. Jadi harus dicabut biasanya. Nanti konsultasi lagi ke dokter umumnya, dokter giginya. Nah, terima kasih. Apakah ada lagi yang mau ditanyakan, Mbak Mega? Jadi dokter, kalau misalnya supaya menghindari saya tidak sakit gigi, saya harus menghindari makanan-makanan seperti apa, dokter, supaya gigi saya tidak kuning juga? Ya, jadi seperti yang tadi saya sudah jelaskan, ada beberapa makanan yang disebut ya permen, Mbak, terus coklat, pokoknya makanan-makanan yang lengket-lengket. Kopi, dok, kopi? Kopi juga nggak boleh, Mbak, karena kopi itu sebenarnya boleh minum kopi, tapi kopinya itu ampasnya harus dibuang. Karena itu bisa menyebabkan noda-noda di gigi, jadinya biasanya giginya kuning. Makanya orang yang suka minum kopi giginya kuning ya, dok? Iya, dan paling disarankan juga kalau mau giginya tidak bernoda karena kopi itu biasanya pakai pipet. Minumnya? Pakai sedotan minumnya. Jadi tidak langsung terkontak dengan gigi kopinya. Iya, dokter. Iya. Ada lagi, Mbak Mega? Itu saja sih, dokter. Oh ya sudah, terima kasih ya Mbak Mega ya atas perhatiannya. Oke.